Selamat pagi jemaat sekalian. Sungguh mengucap syukur karena hanya oleh anugerah Allah saja kita bisa berkumpul, bersekutu, beribadah bersama pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk datang di hadapan Allah. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent yang pertama mengingatkan setiap kita bahwa dulu ada seorang juru selamat yang telah hadir bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita sebagai orang percaya, kita menantikan kedatangannya yang kedua. Saat ini Pendeta Chelsen akan menyalakan lilin Advent yang pertama. Dan nats Advent pada hari ini bagi kita sekalian terambil dari Matius 24 ayat yang ke-36 sampai 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaknya kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jemaat sekalian, kita sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kebaikan Allah itu juga turut dirasakan oleh pemazmur, sehingga ia mampu mengatakan, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Meresponi kebaikan dan kasih Allah dalam kehidupan kita, mari saat ini kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita, rasa kasih kita kepada Allah. Kita memuji Allah sebab hanya Dialah yang layak menerima sembah dan puji kita. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai bersama-sama dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, keindahan kasih Allah sekiranya terus membuat kita memiliki kerinduan untuk menaikkan sembah dan puji kita hanya kepada Dia. Mari kita kembali menaikkan hormat dan pujian kita hanya kepada Allah Tritunggal. Nats pengakuan dosa bagi kita sekalian terambil dari Yesaya 33 ayat yang kedua. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Jemaat sekalian, Allah begitu mengasihi setiap kita. Ia rela memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, agar kita bisa selamat dari hukuman maut. Tetapi dalam kehidupan ini kadangkala kita membalas kasih Allah dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan kita yang justru mendukakan hatinya. Saat ini, mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui setiap dosa, setiap pelanggaran yang telah kita lakukan. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Pendeta Chelson Fuad. Jemaat sekalian, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan mengaku dosa kita. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah tinggalkan kami di dalam hidup ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan, bertemu dengan Engkau. Tuhan, tapi kami tahu kami orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Seringkali Tuhan kami berbicara tentang kekudusan, tetapi hati, pikiran, perkataan dan perbuatan kami diisi dengan hal-hal yang jahat dan kotor. Seringkali kami berbicara tentang kasih, tetapi hati kami penuh dengan iri hati dan kebencian ya Tuhan. Seringkali kami berbicara tentang kerendahan hati, tetapi hati kami penuh dengan kesombongan dan keinginan untuk meninggikan diri kami. Seringkali kami berbicara tentang pelayanan ya Tuhan, tetapi kami seringkali hanya ingin dilayani dan bukan melayani. Itulah sebabnya Tuhan kami tidak layak ada di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, memberi pengampunan kepada kami, menerima kami kembali, melayakkan kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan pengampunan yang Tuhan sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah yang hari ini diambil. Mari kita berdiri bersama-sama. Berita anugerah diambil dari Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan 19, demikian firman Tuhan.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini paduan suara akan menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan judul Jesus You're My Place. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa di setiap musim kehidupan kita punya satu harapan yang pasti, yaitu Allah sendiri. Into the night.
Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Chelson Fuad, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Harapanku. Biarlah pujian ini mengingatkan dan menguatkan kita, sebab kita punya satu harapan yang pasti, yaitu Allah sendiri. Kasih
Bapa kami di surga, kami bersyukur sekali lagi kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau mengizinkan kami pada hari ini untuk ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu supaya roh Tuhan memenuhi dirinya. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya merupakan perkataan yang Tuhan sampaikan. Untuk menghibur, untuk menegur, untuk menguatkan, dan untuk membawa kami kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Shalom. Senang sekali hari ini boleh bersama-sama dengan saudara untuk melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, teks yang yang diberikan kepada saya pada hari ini berasal dari Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Jadi kita hanya akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 28 September tahun 1994, ada sebuah kapal feri yang sangat besar, yang bernama MS Estonia yang melakukan pelayaran antar negara. Jadi kapal ini berangkat dari sebuah negara kecil di Eropa Utara yang namanya Estonia, menuju ke sebuah negara di Eropa yang lain yang bernama Swedia. Jadi hari itu saudara, kapal feri yang besar ini mengangkut 989 orang. Itu ada penumpangnya dan ada awak kapalnya, tapi jumlahnya semua 989 orang. Dan kapal feri itu juga mengangkut ada kurang lebih 460 buah mobil, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi saudara bisa bayangkan betapa besarnya kapal feri ini. Saudara, pada waktu tengah malam itu para penumpang sedang tidur dengan nyenyak di dalam kamarnya. Tapi tiba-tiba jam 1.30 subuh, yaitu masih pagi-pagi sekali, ketika sebagian besar penumpang itu sedang tidur di dalam kamarnya, tiba-tiba saudara ada sebuah gelombang yang sangat besar yang tingginya 7 meter saudara menghantam dinding kapal itu, dan dalam hitungan beberapa detik saja kapal itu menjadi miring dan kemudian terbalik. Karena hal ini terjadinya pada waktu para penumpang itu sedang tidur, saudara, mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Jadi hampir semua penumpang itu masih ada di dalam kamarnya di bagian lambung dari kapal itu. Mereka nggak sempat naik ke atas kapal itu untuk menyelamatkan diri. Sehingga mereka bersama dengan kapal itu tenggelam ke dalam dasar lautan. Saudara, malam hari itu kematian menjemput mereka. Kematian menjemput seperti biasa.
yaitu dengan tiba-tiba, saudara. Hanya sebagian kecil saja yang berhasil menyelamatkan diri pada malam itu. Di dalam kecelakaan itu dari 900-an orang, ada 852 orang meninggal dunia. Hampir tidak ada anak kecil yang selamat, dan sebagian besar yang meninggal merupakan orang-orang dari negara Swedia. Sudah bagi negara Swedia yang jumlah penduduknya nggak begitu banyak, saudara, kehilangan hampir 900 orang itu adalah kehilangan yang cukup besar buat mereka. Itulah sebabnya orang-orang Swedia itu sangat terpukul dan mereka meratapi musibah ini. Lalu 2 hari kemudian, di salah satu surat kabar utama di negara Swedia itu, yaitu di headline-nya atau berita utamanya, di halaman pertamanya, itu dicetak satu tulisan besar-besar di halaman pertama, yang kalau diterjemahkan itu bunyinya, mengapa? Besar-besar di halaman pertama. Lalu di bagian bawahnya ada tulisan yang lebih kecil, yang berbunyinya begini, saudara. Kemana saja engkau kemarin, Tuhan? Apakah engkau sedang tidur? Saudara, orang-orang Swedia yang kebanyakan orang-orang Kristen ini, mereka mempertanyakan, di mana Tuhan? Sehingga musibah seperti ini bisa terjadi. Saudara, pertanyaan seperti ini kan pertanyaan yang merupakan pertanyaan yang natural yang terjadi. Sama seperti orang-orang di Swedia ini, saudara, kita juga mungkin seringkali bertanya hal yang sama di dalam hidup kita, bukan saudara? Pada waktu ada malapetaka, ketika ada kecelakaan, ketika duka cita melanda hidup kita, kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Ketika musibah menimpa hidup kita, saudara, ketika sakit penyakit menimpa diri kita atau keluarga kita, ketika kita kesulitan ekonomi, nggak punya uang untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, ketika ada kegagalan dalam rumah tangga kita, ketika ada kegagalan studi kita, saudara, kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan hal-hal yang buruk seperti ini terjadi di dalam hidup saya dan keluarga saya? Saudara, menurut saudara, kenapa sih kita bisa mengalami penderitaan di dalam hidup kita? Apalagi kita itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan? Padahal kita ini umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Tapi kenapa, saudara, kita bisa menderita di dalam hidup kita? Nah, saudara, setidaknya ada 2 jenis penderitaan yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara di dalam hidup saudara mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, itu biasanya pilihannya cuma 1 dari antara 2 jenis penderitaan ini, saudara. Saudara, penderitaan yang pertama adalah penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang hidupnya tuh taat kepada Tuhan. Hidupnya baik, saudara, enggak macam-macam di dalam hidupnya. Orangnya saleh, setia dia ikut Tuhan, rajin melayani Tuhan, selalu berkorban untuk pelayanan Tuhan, selalu memberi untuk pekerjaan Tuhan, tetapi dia mengalami berbagai penderitaan, kesusahan, kesulitan di dalam hidupnya. Saudara, pernah gak ketemu orang seperti ini, saudara? Saudara, contoh yang paling sering kita baca di dalam Alkitab itu adalah kisah tentang seorang pria bernama Ayub, saudara. Alkitab berkata dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Tetapi kita tahu Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Setelah tanya, kenapa Ayub mengalami penderitaan dalam hidupnya? Oh, bukan karena dia banyak dosanya, bukan. Bukan karena dia banyak berbuat jahat, bukan. Tetapi dia menderita justru karena dia adalah orang yang saleh. Karena kesalehannya lah justru dia hidupnya menjadi susah, saudara. Jadi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, mengalami kehilangan banyak hal di dalam hidupnya dan keluarganya. Karena Tuhan ingin menguji Ayub, kata firman Tuhan. Tapi bukan itu saja, bukan hanya Tuhan mau menguji Ayub, saudara. Memang Ayub itu saleh sebelum penderitaannya itu. Tetapi dia tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi lewat penderitaan yang dialaminya kita tahu Ayub menjadi seorang yang mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Saudara, itu jenis penderitaan yang pertama, saudara. Penderitaan jenis pertama ini membuat kita menjadi semakin mengenal Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Semakin menumbuhkan pengharapan kita
kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya saudara Paulus yang hidupnya selalu menderita, selalu susah karena dia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dia berkata begini saudara di dalam Roma pasal yang kelima, dia bilang begini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan saudara. Karena memang saudara, penderitaan itu bisa bentuk karakter kita, bukan? Dan bisa memberikan kita pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Seringkali saudara Tuhan izinkan kesusahan, penderitaan terjadi di dalam hidup kita. Di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam studi saudara, di dalam pelayanan saudara. Supaya kita saudara tidak menaruh pengharapan kita kepada manusia. Supaya kita tidak taruh pengharapan kita pada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi supaya kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan saja. Tapi saudara ada jenis penderitaan kedua saudara. Yang juga seringkali dialami oleh orang Kristen di dalam hidup mereka. Saudara ada banyak anak Tuhan di dalam dunia ini. Mungkin juga di antara saudara. Yang menderita karena hidup mereka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau tadi Ayub menderita karena kesalehannya, saudara, ada anak Tuhan yang menderita karena kejahatan dan dosa-dosa mereka. Saudara, kesulitan seperti ini, saudara, adalah seperti alarm yang mengingatkan kepada mereka yang menderita itu, bahwa Tuhan sedang tidak berkenan kepada hidup mereka. Nah, saudara, kalau hidup kita berkecukupan, saudara, ya, pada waktu hidup kita nih lancar-lancar saja, fine-fine saja, saudara. Pada waktu hidup kita bisnisnya bagus-bagus saja, saudara. Kita seringkali merasa hidup kita itu tidak butuh Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan, semua lancar, saudara. Atau kalau kita sudah melakukan dosa dalam hidup kita lakukan yang jahat di mata Tuhan. Tapi ternyata hidup kita lancar-lancar saja, saudara. Nggak pernah tuh alami kesusahan. Nggak pernah alami penderitaan. Nggak pernah ada hukuman dari Tuhan, saudara. Lalu kita bisa saja pikir begini, wah saya bisa terus berbuat seperti ini dan Tuhan akan tetap memberkati hidup saya. Itulah sebabnya saudara Tuhan seringkali pakai penderitaan dan kesusahan di dalam hidup kita untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan sedang tidak senang dengan hidup kita. Saudara, karena ketika kita dihadapkan dengan kesulitan dan penderitaan, baru kita tanya, Tuhan itu ada di mana? Saudara, waktu kita hidupnya baik-baik kita nggak tanya Tuhan di mana. Waktu kita sulit, waktu kita susah, waktu kita nggak ada makanan, waktu kita menderita, baru kita tanya Tuhan, Engkau ada di mana? Baru kita sadar, saudara, Tuhan itu sudah tinggalkan hidup kita. Tuhan sudah nggak ada di dalam hidup kita. Baru kita kaget, saudara, ternyata kita sudah sendirian tanpa Tuhan yang menyertai kita, yang memberkati hidup kita. Saudara, saya kira itu yang terjadi pada orang Israel pada waktu Tuhan membuang mereka ke Babel. Saudara, sebelum mereka dibuang oleh Tuhan, saudara, banyak di antara mereka yang tidak merasa perlu untuk mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka hidup dengan nyaman, mereka punya uang yang banyak, mereka hidup dengan aman, hidup mereka lancar-lancar saja, saudara. Walaupun tiap hari mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, waktu mereka hidupnya berkecukupan, waktu mereka hidupnya berkelimpahan, saudara, mereka merasa nggak perlu tuh menjauhi yang jahat di mata Tuhan. Mereka hidup seperti orang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Nggak ada bedanya mereka umat Tuhan dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Mereka memeras orang-orang yang miskin, saudara. Mereka mengambil apa yang bukan hak mereka. Mereka korupsi, saudara. Mereka menikmati segala kesenangan di dalam dunia yang penuh dosa yang ditawarkan kepada mereka. Mereka tidak setia dalam keluarga mereka, tidak setia di dalam pernikahan mereka. Mereka tinggalkan ibadah mereka kepada Tuhan. Mereka tinggalkan pelayanan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka fine-fine saja hidup mereka. Baik-baik saja hidup mereka, saudara. Itulah sebabnya mereka tidak merasa penting tuh cari Tuhan. Nggak merasa penting untuk mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan menggunakan kesusahan dan penderitaan untuk menginterupsi hidup mereka. Pembuangan ke Babel itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk memaksa mereka, memikirkan kembali hidup mereka. Kenapa sih Tuhan izinkan kesusahan dan penderitaan itu terjadi di dalam hidup saya dan keluarga saya?
Saudara, ketika Tuhan buang mereka ke Babel, ke tempat yang asing, di mana mereka menderita, baru mereka tanya, Tuhan ada di mana? Baru mereka tanya, Tuhan kenapa engkau membiarkan penderitaan dan kesusahan ini terjadi dalam hidup saya dan hidup keluarga saya? Sejadi pada waktu mereka melihat diri mereka dan keluarga mereka, anak mereka, istri mereka, cucu mereka mungkin, mereka nggak bisa punya makanan, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kehausan. Pada waktu mereka tidak punya pakaian yang bisa mereka pakai, mereka kedinginan, saudara. Pada waktu mereka dipermalukan di antara bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, baru saudara mereka sadar bahwa Tuhan sudah tidak lagi hadir di dalam hidup mereka. Saudara, bahkan yang lebih parah daripada semua penderitaan fisik yang mereka alami, itu adalah mereka mengalami penderitaan secara rohani, saudara. Dulu mereka itu umat kesayangan Tuhan. Dulu mereka bangsa pilihan Tuhan. Dulu mereka orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Tapi sekarang karena dosa dan kesalahan mereka, Tuhan membuang mereka menjadi orang-orang yang dibuang oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak lagi dikasih oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang mereka merasa seperti Tuhan sudah tinggalkan mereka. Mereka jauh dari Tuhan, saudara. Mereka tidak lagi memelihara, Tuhan tidak lagi memelihara hidup mereka. Tuhan tidak lagi tuntun hidup mereka. Bahkan, saudara, Tuhan tidak lagi berbicara kepada mereka. Saudara, mereka mengalami apa yang disebut dengan kehausan dan kelaparan rohani. Saudara, kelaparan dan kehausan secara fisik, waktu mereka lapar gak punya makanan, waktu mereka haus gak punya minum, itu sebenarnya mengingatkan mereka bahwa mereka juga lapar dan haus secara rohani. Setiap kali mereka lapar, setiap kali mereka haus, saudara, mereka ingat bahwa Tuhan tidak lagi memelihara hidup mereka. Nah, saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita, Tuhan juga pakai penderitaan dan kesusahan untuk mengingatkan kita kalau hidup kita sedang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, pernah nggak saudara merasa dalam hidup saudara kehilangan berkat Tuhan di dalam hidup? Karena saudara punya hidup yang nggak berkenan kepada Tuhan. Pernah nggak saudara merasa seperti itu? Pernah nggak saudara ketika saudara mengalami pergumulan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, lalu saudara merasa ini seperti hukuman dari Tuhan buat hidup kita dan keluarga kita. Tuhan tuh seperti menutup pintu-pintu berkat di dalam hidup kita, menutup pintu berkat buat keluarga kita. Bahkan tangan Tuhan itu ketika kita merasa ada penderitaan datang bertubi-tubi, habis musibah ini, musibah yang lain datang, kecelakaan ini datang, kecelakaan itu datang, kesulitan ini, kesulitan datang. Seperti tangan Tuhan terus menghantam kita, terus memukul hidup kita. Saudara pernah gak merasa seperti itu, saudara? Di tengah pergumulan kita merasa Tuhan begitu jauh. Sepertinya Tuhan gak pelihara lagi hidup kita. Sepertinya Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Saudara pernah gak merasa seperti itu dalam hidup saudara? Saudara, kalau kita masih merasa seperti itu, kalau kita masih merasa atau mengalami hal-hal seperti itu, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Kalau setiap kali kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, lalu Tuhan buat hidup kita susah, Tuhan buat hidup kita menderita, itu artinya Tuhan masih peduli sama kita. Justru saudara, kalau kita tidak mengalami hukuman dari Tuhan waktu kita berbuat dosa, kita mesti takut, saudara. Misalnya nih, saudara, kalau ada orang yang hidupnya jahat sekali, saudara, banyak berbuat dosa, ya, tidak setia kepada istrinya, korupsi sini sana, melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, saudara, dengan terang-terangan lagi, tapi hidupnya enak-enak saja, hidupnya nyaman-nyaman saja, lancar-lancar saja, bisnisnya maju, saudara, orangnya makin dikenal, makin punya kuasa di dalam masyarakat, uangnya makin banyak, sekolahnya makin tinggi, makin pinter, anak-anaknya semua sukses, saudara. Justru harus takut, saudara. Itu artinya mungkin Tuhan sudah tidak peduli lagi sama orang seperti itu. Itulah sebabnya, saudara, Ibrani pasal 12 berkata begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya.
Dan ia menyesah atau memukul orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah itu memperlakukan kamu seperti seorang anak. Sebab di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, maka kamu itu bukanlah anak. Begitu kata firman Tuhan. Sudah, jadi kalau hari ini kita banyak sekali dosanya, banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan, tapi kita nggak pernah ketangkep, saudara. Nggak pernah ada konsekuensinya di dalam hidup kita. Nggak pernah ada hukuman dari Tuhan di dalam hidup kita. Bisnis kita makin maju, sekolah makin hebat, uang makin banyak, itu justru mengerikan, saudara. Karena jangan-jangan kita ini udah tidak dianggap lagi anak oleh Tuhan. Tapi kalau kita masih dipukul Tuhan pada waktu kita berdosa, pada waktu Tuhan masih membuat kita mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam hidup kita akibat kesalahan-kesalahan kita, itu artinya Tuhan masih mengasihi saudara dan masih mengasihi saya. Saudara, Tuhan memang membuang orang Israel ke Babel, membuat mereka menderita kelaparan dan kehausan, membuat mereka merasa sepertinya Tuhan tidak lagi mengasihi mereka. Tapi saudara, Tuhan gak pernah berhenti mengasihi orang Israel. Itulah sebabnya di dalam Yesaya pasal 55 yang kita baca itu, Tuhan itu kembali mengundang mereka untuk menerima berkat Tuhan yang selama ini hilang dari hidup mereka. Kepada orang-orang yang mengalami kehausan dan kelaparan di dalam hidup mereka, selama di dalam pembuangan itu Tuhan berkata begini, datang, makan, minum, nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan mereka, saudara, tidak harus bayar apa-apa. Mereka bisa menikmati berkat Tuhan tanpa harus bayar apa-apa. Saudara, makanan dan minuman yang Tuhan sediakan buat mereka ini bukan hanya berarti Tuhan akan mencukupkan kebutuhan fisik mereka. Nggak cuma itu, saudara. Tetapi makanan dan minuman yang Tuhan sediakan ini juga adalah simbol. Simbol bahwa Tuhan yang tadinya sudah tinggalkan mereka, Tuhan yang tadinya jauh dari hidup mereka, Tuhan yang tadinya tidak lagi mau jadi Tuhan mereka, sekarang Tuhan itu mau kembali berkenan hadir di dalam hidup mereka. Saudara, makanan dan minuman ini adalah bukti, simbol bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mau kembali pelihara hidup mereka. Saudara, bukan hanya Tuhan mau cukupkan kebutuhan fisik mereka, tapi Tuhan juga mau mengikat perjanjian yang abadi dengan mereka seperti perjanjian dengan Daud, kata firman Tuhan. Apa artinya itu, saudara? Artinya Tuhan mau menjadi Tuhan dari mereka lagi. Dulu mereka umat yang dibuang oleh Tuhan. Dulu mereka itu tidak dikasihi, saudara. Mereka merasa tidak dikasihi. Sekarang mereka bisa jadi umat Tuhan lagi. Mereka bisa menjadi orang-orang yang dikasihi kembali. Selalu tanya, kenapa ya Tuhan itu tadi menghukum mereka dengan keras, tapi sekarang kok mau menerima mereka kembali? Bahkan Tuhan janji untuk memberikan kepada mereka berkat-berkat Tuhan tanpa mereka harus bayar apa-apa. Kok bisa seperti itu? Apa yang berubah sehingga Tuhan mau kembali menjadi Tuhan mereka dan memberkati hidup mereka? Saudara, mereka tidak perlu bayar apa-apa untuk mendapatkan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Itu karena firman Tuhan berkata, ada seorang hamba Tuhan yang akan menanggung segala dosa dan kesalahan mereka. Ada hamba Tuhan yang bukan hanya menanggung dosa dan pemberontakan orang Israel saja, tetapi dosa dan pemberontakan saudara dan saya. So, kalau kita kembali 2 pasal, Yesaya pasal 53, di sana dikatakan ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini akan menderita, penuh kesengsaraan dan penderitaan, karena penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, kata firman Tuhan. Sudah, ketika Kristus mati di atas kayu salib sebagai sang hamba yang menderita itu, sudah apa yang terjadi sebenarnya pada waktu Yesus disalib itu? Saudara, apa yang terjadi adalah pada waktu Yesus disalib, Yesus menanggung dosa dan kesalahan kita, dan Allah itu membuka pintu anugerahnya buat kita, sehingga kita bisa menerima pengampunan yang berlimpah dari Tuhan. Tuhan yang tadinya itu tidak berkenan untuk kita temui, Tuhan yang tadinya jauh dari hidup kita, tapi karena pengorbanan Kristus kita bisa lagi mencari Dia. Tadi kita nggak bisa cari Dia, sekarang kita bisa cari Tuhan.
Kita tadinya berseru, Tuhan sudah nggak mau dengar. Sekarang karena pengorbanan Kristus, Tuhan mau dengar pada waktu kita berseru kepada Dia. Karena pengorbanan Kristus, kita bisa cari dan berseru untuk mendapatkan kasih, keselamatan, dan berkat-berkat Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, carilah Dia selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Dia dekat. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Saudara, bagaimana caranya kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita? So, di dalam ayat selanjutnya firman Tuhan berkata begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya dan memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, kita bisa cari Tuhan hanya kalau kita tinggalkan jalan kita yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Kita nggak mungkin, saudara nggak mungkin bisa temukan Tuhan di dalam hidupmu. Nggak mungkin saudara bisa terima berkat dan pengampunan dari Tuhan kalau kita nggak bertobat, nggak tinggalkan kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa ke gereja, saudara bisa melayani, tapi tanpa meninggalkan hidup kita yang jahat, saudara tidak akan pernah temukan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah kisah tentang seorang wanita yang tiba-tiba terkenal di Australia pada bulan Juni tahun ini. Wanita itu namanya Claire Brown. Saudara, Claire ini lahir dari keluarga yang kaya, saudara. Dia punya ayah yang sukses. Ayahnya ini kaya hasil dari bekerja sebagai pemain saham. Jadi dia orangnya pinter, analisa saham, dia main saham, kemudian menjadi orang yang cukup kaya saudara di Australia. Itulah sebabnya Claire ini dari kecil, dia mengalami apa yang disebut dengan kenyamanan di dalam hidup. Dia tinggal di rumah yang bagus, dia pergi ke sekolah yang terbaik, salah satu sekolah terbaik di Sydney. Semua kebutuhannya dicukupi, dan dia tidak pernah kekurangan di dalam hidupnya. Tapi saudara, mungkin karena hidupnya terlalu nyaman, mungkin karena dia selalu disediakan, apa yang dia minta selalu ada dari kecil, dia tumbuh menjadi seorang wanita yang tidak mau kerja. Dia sudah dewasa, saudara, dia orang yang sudah harusnya menghasilkan uang, tetapi dia tidak mau kerja. Dia terus minta uang sama papanya, dia tumbuh menjadi seorang yang papanya anggap sebagai anak yang malas, nggak mau kerja, minta uang terus, padahal seharusnya dia sudah menghasilkan uang. Mungkin saudara dia pikir, papanya itu kan orang kaya, sehingga dia nggak perlu kerja. Nanti kalau papanya mati, harta warisan akan jatuh ke tangan dia. Singkat cerita saudara, ayahnya meninggal dunia, bulan Januari tahun ini, 2022. Dan seluruh harta warisan ayahnya itu jatuh ke dalam tangan anaknya ini. Dan jumlahnya juga cukup besar. 12 juta Australian dollar. Kalau di Indonesia kan itu 125 miliar rupiah. Claire ini pikir dia bisa hidup enak. Ya kan, dapat uang begitu banyak, dia pikir dia bisa foya-foya. Dia berpikir bahwa kekayaan ayah yang sangat banyak itu akan jatuh ke dalam tangannya, saudara. Tapi dalam surat wasiatnya itu, ayahnya itu berkata bahwa hartanya itu hanya boleh diambil oleh anaknya itu kalau dia mau bekerja. Jadi untuk mendapat semua hartanya itu, semua hartanya ayahnya itu akan jatuh ke tangan dia kalau dia cari pekerjaan. Pekerjaan apa aja boleh, ya, nggak peduli pekerjaan apa, pokoknya mesti kerja. Cari satu kerjaan, pokoknya kamu kerja. Yang penting kontribusi kepada masyarakat dan bukan hanya bermalas-malasan menikmati harta ayahnya. Kalau saudara punya ayah seperti itu, mau dikasih 125 miliar saudara, asal suruh kerja, kita pasti cepat-cepat ngelamar kerja, supaya dapat uang 125 miliar, bukan? Tapi aneh sekali, anak ini tetap nggak mau kerja, saudara. Karena dia nggak bekerja, dia tidak dapatkan harta warisan dari papanya itu. Dia sekarang hidupnya luntang-lantung, tidak punya uang, hidupnya susah, karena nggak punya uang, saudara. Dan dia harus bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah yang jumlahnya kecil sekali kalau dibandingkan dengan harta warisan ayahnya. Dia itu bisa saja keluar dari segala kesusahannya, bisa saja keluar dari segala pergumulannya itu.
kalau dia mau cari satu saja pekerjaan di dalam hidupnya. Semua harta warisan papanya yang banyak itu akan jatuh ke tangan dia, saudara. Kalau saja dia mau merubah hidupnya. Saudara, waktu saya baca kisah ini, saya nggak percaya ada orang sebodoh ini, saudara. Mungkin waktu saudara dengar saya cerita ini, mungkin saudara hampir nggak percaya bahwa ini kisah nyata. Ada orang yang begitu bodohnya, tidak mau kerja, padahal bisa dapatkan begitu banyak harta dari ayahnya itu. Saudara, tapi bukannya hidup kita bersama dengan Tuhan seringkali seperti itu. Kita seringkali nggak mau ubah hidup kita. Kita seringkali nggak mau tinggalkan dosa kita. Satu dosa itu saja, kita nggak mau tinggalkan. Terus kita berpegang akan dosa itu. Menikmati dosa itu. Padahal kita tahu, saudara, bahwa dosa itu menutup berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu dosa itu membuat Tuhan tidak lagi hadir. Membuat kita kehilangan Tuhan di dalam hidup kita. So kita tetap hidup di dalam kehidupan kita yang penuh dosa. Walaupun kita tahu bahwa satu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, memang gak gampang, saudara, untuk merubah hidup kita. Memang susah untuk tinggalkan dosa dalam hidup kita. Tetapi di dalam pencarian kita akan Tuhan, saudara, kita hanya akan menemukan Tuhan dan berkat Tuhan yang tidak ternilai harganya itu kalau kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, saya nggak tahu dosa apa yang saudara buat di masa lalu saudara. Mungkin dosa itu masih menghantui hidup saudara. Waktu muda saudara berbuat dosa, saudara tidak pernah akui, saudara tidak pernah bertobat, itu menghantui hidup saudara sampai hari ini. Saya juga nggak tahu dosa apa yang masih saudara simpan di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara sampai hari ini. Karena saudara merasa mungkin nggak bisa tinggalkan dosa itu. Bahkan saudara, mungkin kita hidup sebagai orang yang munafik, saudara. Kita pergi ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menjadi pengurus gereja, kita menjadi guru sekolah minggu. Kita melayani Tuhan sebagai pelayan-pelayan di ibadah, melayani paduan suara, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Orang lihat kita seolah-olah kita dekat dengan Tuhan. Orang lihat kita seolah-olah Tuhan memberkati hidup kita. Tapi sebenarnya hati kita nggak punya Tuhan. Karena hidup kita penuh dengan dosa itu. Saudara, bahkan dalam hidup kita, Tuhan menahan berkat-berkatnya di dalam hidup kita. Karena dosa-dosa yang kita masih simpan, yang kita pegang, gak mau kita lepas. Saudara, kalau ada orang seperti itu di antara kita, kalau ada orang seperti itu di antara saudara, saudara, Tuhan mau berikan satu lagi kesempatan buat saudara. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ada masanya Tuhan tidak lagi berkenan ditemui. Ada masanya Tuhan tidak akan dekat lagi. Carilah dia selama ia berkenan. Berserulah pada waktu ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihani dia. Dan kepada Allah kita. Sebab ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, Tuhan mau beri pengampunan buat saudara. Tuhan mau mengampuni hidup saudara. Tuhan mau kembali memberkati hidup saudara. Tuhan mau kembali hadir di dalam hidup dan keluarga saudara. Tapi siapa di antara saudara yang hari ini mau mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu sampai ke kedalaman hati kami. Tuhan yang tahu dosa dan kejahatan yang kami simpan rapat-rapat di dalam hidup kami. Dosa dan kejahatan yang membuat berkat Tuhan tidak hadir lagi di dalam hidup kami. Dosa dan kejahatan yang membuat bahkan Tuhan tidak hadir lagi di dalam hidup dan keluarga kami. Tapi hari ini Tuhan, kami dengar Engkau berbicara kepada kami. Kami dengar Tuhan memanggil kami
untuk kembali kepada Tuhan. Kalau ada orang-orang di tempat ini ya Tuhan, yang mau mencari Tuhan, yang mau berseru kepada Tuhan, yang mau kembali kepada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan memberi pengampunan kepada anak-anak-Mu ini. Sehingga hidup yang kotor menjadi bersih, hidup yang berdosa dikuduskan kembali. Sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami untuk ubah hidup kami, tinggalkan dosa. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tetapi kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Tolong kami, penuhi kami dengan roh-Mu, sehingga kami punya kemampuan, kami punya kekuatan untuk tinggalkan hidup kami yang lama dan berlari kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, mari saat ini kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebagai bentuk ucapan syukur kita akan kasih dan anugerah Allah, mari saat ini kita mengembalikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita melalui persembahan. Di kursi Bapak Ibu ada 2 amplop persembahan yang berwarna kuning dan berwarna putih. Yang berwarna kuning untuk persembahan syukur dan yang berwarna putih ini akan diberikan untuk korban gempa Cianjur melalui Sinode GKIM dan nanti akan disalurkan ke STT SAPPI dan juga PGTI. Saat ini mari kita memuji Allah, kita naikkan pujian serahkanlah. Apakah kau payah mencari-cari
Bapa dalam surga, terima kasih, untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh kembali mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Berikanlah hikmat kepada setiap pihak yang akan mengelola persembahan ini, sehingga dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah ya Tuhan, melalui persembahan ini, kami boleh terus mengingat bahwa kami hanyalah pengelola, sementara Tuhan adalah pemilik segalanya. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Kita berdoa untuk warga Cianjur dan sekitarnya yang baru saja terkena musibah gempa. Kiranya bisa mendapatkan bantuan dan pertolongan yang maksimal. Kita juga mau mendoakan terus untuk beberapa daerah di Jawa Barat yang masih berpotensi gempa. Mari kita bersatu hati, kita buka suara, kita berdoa. Apa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk korban gempa Cianjur ini ke dalam tangan Tuhan. Tahu ya Tuhan, ini bukan masa-masa yang mudah bagi setiap mereka. Dan ya Tuhan, di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, biar mereka boleh terus berharap bersandar kepada Tuhan. Kami juga mengingat untuk setiap tenaga medis, untuk rumah sakit, untuk TNI Polri, ya Tuhan, yang saat ini bertugas untuk menjaga keamanan, untuk juga terus menolong korban gempa ini ya Tuhan. Mohon Engkau sendiri yang akan memakai mereka. Biarlah hati mereka tulus untuk melayani rakyat ya Tuhan. Tengah-tengah musibah yang tidak mudah ini. Kami juga terus berdoa untuk beberapa daerah di Jawa Barat yang masih berpotensi terkena gempa. Biar Tuhan juga akan terus melindungi ya Tuhan. Kiranya juga anak-anak Tuhan yang ada di Cianjur boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Boleh terus menjadi berkat tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita kembali memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Celasan. Dan tangan kita di hadapan Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Ada beberapa warta jemaat bagi kita sekalian. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat GKM Hosana mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Chelson Fuad yang melayani pemberitaan firman Tuhan di ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Pendeta Chelson. Yang kedua, berita pernikahan. Segenap hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GKM Hosana mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Saudara Dwi Rangga Wiguna dengan Saudari Paula Gloria yang telah melangsungkan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 12 November 2022 di GKP Metodis Misi Injil Bandung. Lalu yang kedua, kepada Saudara F. Erwin Setiadi Ginting dengan Saudari Resna Febrianti Simorangkir yang telah melangsungkan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 26 November 2022 di GKII Bandung. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga saudara-saudari. Yang berikutnya, GKIM Peduli Cianjur. Sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap korban bencana gempa di Cianjur, maka Sinode GKIM menghimbau gereja-gereja di lingkungan Sinode mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam tersebut. Bantuan dapat diberikan dengan cara menggunakan amplop putih Sinode dan dimasukkan ke kantong persembahan seperti yang tadi telah dilakukan. Lalu yang kedua, bisa juga melalui transfer ke nomor rekening BCA 34658777787 atas nama GKM Hosana dengan menambahkan angka 9 di angka terakhir nominal uang yang dipersembahkan dan disertai catatan Peduli Cianjur. Bantuan dapat diberikan paling lambat hari Minggu 27 November 2022. Penyaluran bantuan akan disampaikan melalui STTS APPI yang akan melakukan aksi sosial bagi masyarakat yang terdampak. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.